Shalom, bersama dengan saya Venedson Pedikas STAMPDK. Kali ini ada satu tema, satu pokok yang akan kita pelajari bersama, yaitu makna doa Bapa Kami bagi orang Kristen. Sekali lagi, makna doa Bapa Kami bagi orang Kristen. Dan karena itu saya mengajak kita untuk membacanya langsung dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa Kami ini merupakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan doa ini memang penuh makna. Doa yang sudah sering disampaikan di dalam ibadah, dalam kebaktian, dalam kumpulan rumah tangga, dalam komunitas yang lebih besar, dalam lingkungan jemaat. Tetapi apa maknanya yang harus kita renungkan bersama? Kali ini saya ingin sama-sama kita berbagi tentang makna doa Bapa Kami yang menurut saya sangat penting untuk kita pelajari sebagai orang percaya, orang Kristen. Yang pertama, doa ini dimulai dengan sebutan Bapa Kami. Nah, artinya bahwa ada ikatan persekutuan dengan seluruh jemaat Kristen di dunia ini. Karena Bapa Kami, bukan Bapa saya. Kami ini menunjukkan bahwa seluruh orang percaya di muka bumi ini itu ada dalam ikatan kebersamaan ketika doa ini disampaikan. Doa Bapa Kami tidak ditujukan atau tidak dilakukan hanya oleh satu komunitas tertentu, tapi seluruh orang Kristen, seluruh orang percaya melihatnya sebagai milik relasi hubungan orang percaya secara komunal, secara berjemaat kepada Bapa di surga. Karena itu kata kami yang dipakai. Nah, ketika kita berdoa, ada sikap pribadi yang dilakukan oleh kita. Dan ini berhubungan dengan doa bebas dari konteks pribadi masing-masing.
dalam pergumulan pribadi. Tetapi itu tidak sama dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini ada dalam satu ikatan komunal, ikatan kelompok besar orang-orang percaya. Karena itu ketika kita menyampaikannya, kita menyampaikan dalam rasa kebersamaan, kesatuan kita bersama, bukan hanya satu orang. Nah, yang kedua adalah makna Bapa kami yang di sorga ini adalah satu kalimat yang memberikan kita pengertian bahwa kita boleh berbicara kepada Dia yang berkenan menjadi Bapa kita. Ya. Dan karena itu Bapa kami yang di surga ini mengandung yang pertama peringatan agar kita jangan berpikir tentang Allah secara duniawi. Ya. Bapa kami ini menunjukkan komunal, menunjukkan persatuan, menunjukkan persekutuan orang percaya. Ya. Yang di surga menunjukkan bahwa kita dalam doa komunal, doa bersama ini tidak berbicara tentang hal-hal duniawi. Bapa yang dimaksudkan di sini bukan Bapa duniawi, tapi Bapa surgawi. Ya. Jadi ini bukan Allah duniawi, tetapi Allah surgawi. Dan karena itu yang kedua kita punya keyakinan bahwa Dialah Bapa yang Maha Kuasa yang sungguh sanggup mengabulkan doa kita dan memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, ini diambil dari Katekismus Heidelberg, ya, bahwa Bapa yang Maha Kuasa yang sungguh sanggup mengabulkan doa kita dan memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan, yang maha sanggup, ya, dan memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi ketika orang berdoa Bapa kami, ketika komunal berdoa Bapa kami, atau ketika satu orang dia sendiri berdoa Bapa kami, dia tidak berdoa dari dasar kesendiriannya, tetapi dia sedang berperilaku sebagai milik Allah. Yang berikut, isi selanjutnya doa Bapa kami itu terdiri atas 2 kali 3 permintaan. Jadi pokok bagian pertama dapat disimpulkan dalam ungkapan kehormatan Allah. Pokok bagian kedua mengenai keselamatan baik kita. Dan ketiga, permintaan yang pertama itu bukanlah hanya sebagai pendahuluan dan puji-pujian, melainkan benar-benar merupakan permintaan yang sama seperti isi bagian kedua. Itu yang ada dalam doa Bapa kami. Jadi dapat juga dikatakan bahwa Allah mengendaki agar kita ambil bagian, ikut serta dalam pekerjaannya itu. Kita boleh dan harus berdoa supaya namanya dikuduskan, supaya kerajaannya datang, dan supaya kehendaknya jadi. Dan ini ungkapan doa Bapa kami yang bukan main-main, karena berkaitan dengan kita boleh dan harus berdoa supaya namanya dikuduskan,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan supaya kehendak Allah jadi, kehendak Bapa jadi di dalam diri kita. Ini merupakan makna yang sangat dalam, karena doa ini disampaikan, diajarkan langsung oleh Yesus. Karena itu kita tidak bisa menganggap remeh ungkapan doa dari doa Bapa kami ini. Penghayatan kita, kesungguhan kita, komitmen kita jelas. Seperti yang sudah awal dijelaskan bahwa ini bukan urusan pribadi kita saja, tapi ini urusan persekutuan, komunio, orang-orang percaya, komunitas orang-orang percaya. Dan ini datang kepada Bapa bukan Bapa jasmani, tetapi ini Bapa surgawi. Dan dalam doa ini dihubungkan dengan dikuduskan namamu. Kita sedang menyampaikan doa kepada Allah Bapa yang kudus. Datanglah kerajaanmu, ini berbicara tentang kehadiran kerajaan Allah dalam doa ini. Jadilah kehendakmu, ini berbicara tentang bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Allah yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Ini ungkapan doa yang bukan didasarkan kepada apa yang dikehendaki manusia, tapi apa yang dikehendaki Allah. Karena itu doa Bapa kami tidak bisa disampaikan dengan sembarangan, tetapi harus dengan penuh penghayatan, karena makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya keluar dari bibir mulut Yesus, Sang Juru Selamat. Yang berikut adalah ada rencana Allah atau kehormatan Allah yang berisi keselamatan bagi kita. Menurut Katekismus Heidelberg, dikuduskanlah namamu berisi juga perkenankanlah kiranya kami ini mengenal Engkau sungguh-sungguh, agar dalam hidup kami namamu dikuduskan. Jadi sebenarnya ini ada permintaan dikuduskan namamu, ini punya makna bahwa kita memohon kepada Allah Bapa supaya kita bisa diperkenankan mengenal Allah Bapa, mengenal Bapa yang sungguh-sungguh, yang sesungguhnya. Ya, jadi bukan asal mengenal, tapi mengenal secara sungguh-sungguh. Karena itu ada prinsip yang harus dimiliki oleh orang Kristen, orang percaya yang menyampaikan doa Bapa kami, yaitu dia harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh, karena dia sedang memohon perkenanan dari Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada dirinya yang terbatas. Datanglah kerajaanmu berisi juga perintahlah atas kami ini dengan firman dan rohmu, dan peliharalah gerejamu, yaitu kami yang mengaku sebagai anggota-anggotanya, sampai kelak kerajaanmu dinyatakan lengkap sempurna. Jadilah kehendakmu juga berisi kiranya supaya kami sendiri jangan bercita-citakan keinginan kami, melainkan menyatakan kehendakmu dan taat kepada kehendakmu itu. Jadi maksud dari doa ini ada juga
dihubungkan dengan sikap taat yang aktif, ya. Taat yang aktif, taat yang hidup, karena dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu. Ini berbicara tentang bagaimana ketaatan itu disesuaikan dengan kehendak Allah. Karena itu bukan satu barang mainan, ya. Doa Bapa kami ini juga mau mengajarkan kita agar dalam segala permintaan doa kita diutamakan kehormatan Allah. Jadi kita menghormati Allah. Doa Bapa kami ini mengajarkan kepada kita prinsip bahwa ketika orang berdoa, orang dalam sikapnya sedang menghormati Allah. Bukan hanya terlihat secara manusiawi di dalam dirinya terlihat oleh manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Karena dia sedang berbicara dengan Allah. Bukan dalam kehormatan dia, tapi dalam kehormatan Allah. Nah, karena itu doa Bapa kami ini mengajarkan kita prinsip-prinsip doa yang sebenarnya. Doa Bapa kami ini juga mau mengajar kita agar dalam segala permintaan doa kita diutamakan kehormatan Allah, sehingga berlangsungnya rencana Allah merupakan isi kehendak dan kerinduan kita. Jadi rencana Allah merupakan isi kerinduan dan kehendak kita. Bukan isi kerinduan dan kehendak kita yang di depan, tetapi rencana Allah yang mengisi kerinduan dan kehendak kita. Jadi justru itulah sebabnya tidak doa kita merupakan doa syafaat bagi seluruh gereja, bahkan seluruh dunia dan umat manusia. Karena rencana Allah ditujukan kepada penyelamatan dunia dan manusia. Jadi rencana Allah ini menyangkut penyelamatan dunia dan juga manusia. Karena itu ada hubungan timbal balik ketika kita sedang berdoa kepada Allah. Nah, tadi kita berbicara tentang relasi kita dengan Allah. Dan sebenarnya yang terjadi adalah bagaimana Allah yang berelasi dengan kita. Konteks manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Ada timbal balik, tetapi timbal balik itu ada dalam satu prinsip yang namanya kehormatan Allah. Tetapi ketika kita masuk dalam kalimat berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu berbicara tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan sehari-hari di dunia ini adalah kebutuhan makanan dan minum. Tetapi bukan hanya itu, pengampunan akan kesalahan dosa kita itu juga berlangsung terus-menerus. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Kebutuhan makanan itu adalah kebutuhan prinsipil supaya manusia bisa hidup, manusia harus makan. Dari sisi rohani dia harus terus dipulihkan dengan pengampunan daripada Allah. Karena itu ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini berbicara tentang sikap hidup untuk mau dipulihkan, mau bertobat, mau memperbaiki kekurangan kesalahan di hadapan Allah dan juga dengan
relasi dengan sesama. Tetapi juga perlindungan terhadap serangan kuasa-kuasa jahat. Jadi berikanlah kepada kami makanan secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena perjalanan kehidupan manusia ini berbicara tentang keadaan di mana yang jahat juga ada, mengintai untuk mencelakakan, untuk menghancurkan, dan untuk membuat manusia rusak, untuk manusia tidak kembali kepada jalan Tuhan. Doa ini begitu komplit dan lengkap. Komplit dalam relasi manusia dengan Allah, komplit dalam lengkap dalam relasi manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan sesama. Nah, karena itu, saudara-saudara, ada satu sikap tindakan yang lain lagi di dalam doa Bapa kami yang harus dipegang. Misalnya, dalam bagian kedua, kata kami ini berhubungan dengan persekutuan dengan seluruh orang percaya. Nah, karena itu isi esensi doa Bapa kami seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saudara-saudara, bahwa tidak hanya ada untuk diri sendiri, tetapi melibatkan gereja Tuhan, melibatkan orang percaya. Ruang lingkupnya tidak terbatas hanya kepada pribadi, tapi ruang lingkupnya menjangkau seluruh orang percaya yang ada di dunia. Dalam relasinya dengan Allah, dan relasi dengan dirinya sendiri, dan relasi dengan sesama. Nah, keselamatan yang hendak dianugerahkan Allah ada juga artinya bahwa kehidupan sosial dan kebutuhan masyarakat. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada jahat. Diakhiri dengan sebab karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah ungkapan yang luar biasa. Di kalangan umat Katolik, doksologia ini tidak diucapkan, ya, karena ini di dalam kurung dari tetapi prinsipnya adalah doa Bapa kami menjadi bagian yang paling prinsipil, yang isinya, esensinya penting bagi relasi manusia dengan Allah, yang datangnya dari rencana Allah sendiri, dan harus ada dalam prinsip kehormatan Allah yang harus dijaga dalam doa ini. Dan relasinya harus terbangun dari Allah bagi manusia, dan manusia berusaha untuk terus membangun hubungan dengan Allah dalam relasi yang dibangun dalam doa ini. Nah,
Menurut Katekismus Heidelberg, ungkapan terakhir dari engkaulah, sebab engkaulah yang empunya, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya ini, kenapa itu dipertahankan oleh orang Kristen? Pujian ini terkandung pengakuan dan penegasan bahwa Allah sungguh bersedia dan berkuasa mengabulkan permintaan doa kita. Dan itu sekali lagi diperkuat oleh kata amin. Nah, ada keajaiban rencana Allah, struktur yang lengkap yang ada di dalam doa Bapa kami. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, saya sampaikan tadi, bahwa kita melihat bahwa doa Bapa kami harus disampaikan secara sungguh-sungguh, penuh makna, penuh penghayatan yang muncul atas kesadaran hubungan relasi kita dengan Allah, dan dimulai dari rencana Allah sendiri, bukan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, kiranya kita belajar satu hal penting dalam menyampaikan doa Bapa kami ini. Doa Bapa kami ini dihafal oleh orang Kristen, orang percaya. Tetapi kalau hanya menghafal lalu tidak memaknai dan menghayatinya, maka apa yang kita doakan itu menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Karena itu kiranya dalam bimbingan Roh Kudus kita belajar untuk memaknai doa kami, doa Bapa kami, menghidupinya di dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Kiranya sharing saya tentang makna doa Bapa kami menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian, dan saya mengharapkan kita bisa share, kita bisa saling berbagi, dan juga bisa berkenan like, subscribe untuk penguatan channel saya, Venezon Perikas. Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian, dan kiranya kita kuat teguh dalam iman sampai selama-lamanya. Amin.